berbelit atau bohong begitu, saya rasa hakim bisa mengeluarkan penetapan lalu kemudian tahan itu. Begitu Hmm. Mbak. Terkait Richard Eliezer ya tentu kami konsisten dengan apa yang kami sampaikan sejak awal. Richard ini kan sudah mengajukan diri sebagai GC. Nah, tentu tidak bisa bermain-main lagi sehingga dia harus bercerita memang apa sebetulnya yang dia ketahui sesuai fakta dan tidak ada lagi yang dipleset-plesetkan begitu, Mbak. Pada saat di persidangan-persidangan kemarin kan ada saksi Susi, ada saksi Kuat yang mengaku tidak tahu dengan pelecehan seksual atau apa yang terjadi yang dialami oleh Putri pada saat di Magelang. Nah, apa pesan yang keluarga Yosua ingin harapkan dari jaksa sehingga bisa membuktikan pembunuhan berencana ini? Ya, kalau dari kami tentu harapannya adalah fokus saja kepada pokok perkaranya, yakni pembunuhan berencananya. Hmm. Bagaimana membuktikannya? Menurut saya juga tidak terlalu sulit, karena memang ini jelas direncanakan nanti akan dicek bahwasannya memiliki waktu tenang untuk berpikir sejenak sebetulnya itu sudah masuk kategori pembunuhan berencana begitu. Namun terkait dengan apa yang diangkat, tentu kami memprotes keterangan-keterangan saksi dalam hal ini tidak mendasar, karena hanya victim profiling saja yang diangkat, sedangkan sisi buruk atau sisi-sisi lain dari FS dan PC ini sendiri tidak diprofiling. Nah, ini kan menurut saya tidak fair. Seharusnya ada fairness di sini, baik korban maupun para terdakwa, begitu Mbak. Nah, kalau tadi Mas Yonatan sebagai kuasa hukum sudah menyebutkan ada victim profiling, sepertinya ini menyudutkan, justru malah menyudutkan korban Kang Asep. Yang dilihatnya sebenarnya apa sih dari beberapa minggu ini yang jaksa ingin buktikan ketika menghadirkan ajudan, menghadirkan orang dekat atau bawahan dari Verdi Sambo dan Putri? Ya, yang pertama memang betul katakan nih guru saya Jonathan, nih guru saya ya. Jadi yang pertama ya kok konsentrasi aja karena jaksa itu mendakwa dengan pembunuhan atau menghilangkan atau merusak barang bukti undang-undang ITE. Jadi mainnya di situ, nggak usah tanya yang lain-lain gitu. Satu itu. Kedua, kalau sekarang ada isu apa ada lempar ya profilnya almarhum J, sekarang kan siapa saksinya? Susi aja sama siapa? Si Kuat yang suka bohong aja kan tidak tahu. Kalau tidak tahu, RR juga jadi siapa yang tahu? Nah sekarang anggap aja lah bener si almarhum J ini, wah dia apa pilihan berganda ya, pilihan berganda kan yang tadi waktu itu main di klub malam ya, tuh saya sama Jonathan dulu sekalian main klub malam tuh, terus yang seksual misalkan, kemudian banyak pacarnya ya, sekarang nah hukumnya kan itu kan buktinya nggak ada. Kalau itu memang ada harus jadi berkas, selama jadi berkas ya nggak bisa gitu, katakan itu juga ada misalkan ya. Jadi ini artinya belum persidangan ini selama beberapa minggu ini belum fokus ya kepada pembuktian untuk pembunuhan berencana ini, masih di luar saja gitu. Ya mungkin pada konsentrasinya buyar, mau ngelihatnya mungkin lebih senangnya ngegosip tadi klub malam, karena memang suka klub malam, pilihan ganda, mungkin segitu pilihan ganda, dikiranya pemain bulu tangkis. Jadi ke sana semua, padahal kan sekarang ketika jaksa menyerahkan dakwaan, itulah yang diperiksa dasarnya. Saya mengerti pihak-pihak tertentu yang supaya mengalihkan kepada pilihan berganda tadi atau kekerasan seksual tadi, yang dia akan membuktikan bahwa itu pembunuhannya spontan, dia melakukan itu bisa dimaafkan. Tidak bisa kan, dengan adanya katakan sekali lagi mohon maaf, dan seandainya misalkan J melakukan itu semua kan tidak dengan cara dibunuh, jangan kan dibunuh, dikepret aja nggak boleh, apalagi sekarang dicari. Ingat loh, menuduh orang yang sudah meninggal ya sekali lagi dan merugikan kliennya, tiga ya sekarang pasalnya ada itu, baik delik aduan maupun delik biasa ya, dan itu saya kira kriminal. Jadi saya kira orang yang sudah meninggal, bahkan tidak hanya secara yuridis ya, ada pasalnya ya, 230 dan 231. Sekali lagi, secara etis aja nggak boleh. Kita kan nggak boleh orang meninggal itu ditutupi aibnya. Mikul dubur mendem jero. Secara agama juga, agama apapun nggak boleh orang meninggal itu ya tutup aibnya. Nah sekarang kok ngapain buka? Yang diadili itu kan Sambo ya, dan 5 orang itulah ya termasuk E. Tapi kan bukan J. Yang ngapain nyari-nyari yang sudah meninggal gitu, mencari apanya? Justru kan jadi titik kecil J ini dibunuh gitu. Nah, Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah siapa saksi-saksi yang harusnya dihadirkan ke depan bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan pembunuhan berencana ini, Mas Yosua? Mas Yonatan, ya, mohon maaf. Ya, menurut saya tentu hasil evaluasi kejaksaan kemarin ya yang saya baca adalah memang katanya ada indikasi saksi-saksi bohong ya. Karena terpengaruh oleh live katanya. Pengadilannya disaksikan live sehingga mempengaruhi begitu, sehingga nanti ada kemungkinan sidangnya tidak live begitu. Nah, tapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah
jaksa-jaksa ini sendiri kita juga belum tahu siapa saja yang dihadirkan sampai saat ini. Hmm. Nah, apa itu dirahasiakan atau bagaimana sebetulnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas adalah kita berharap saksi-saksi yang dihadirkan nanti tentu saksi-saksi yang betul-betul melihat, mendengar, dan mengalami begitu Mbak. Sehingga tidak bias kemana-mana. Dan yang tadi kembali ke poin awal yang saya sampaikan, kalau memang ternyata saksinya masih itu-itu aja, nah saya mohon, kalau memang sudah evaluasi, sudah ada indikasi kebohongan, masih bisa berbohong lagi, menurut saya udah waktunya untuk ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena mereka udah di bawah sumpah loh, mereka tidak bisa main-main. Kalau gitu Kang Asep sendiri melihatnya siapa sih saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan untuk memperkuat dakwaan dari JPU ini? Kan sampai sekarang ini belum terlihat juga ya ada ahli begitu misalnya. Nah, sekarang kan tinggal yang di kelompok 5, katakanlah mereka yang 4 terdakwa, PC, PS, KM, RR. Kan si E dulu lah, kalau E kan sejak awal udah JC, udah diakui kejujurannya. Kan dia tinggal terbuka semua, dia udah mengakui menembak, membunuh atas perintah jabatan yaitu FS. Nah sekarang dia mengakui 3 atau 4 kali tembakan. Faktanya lukanya beberapa dan beberapa terdengar suara tembakan. Kan tinggal dibuktikan siapa yang menembak selain kalau udah mengakui 3-4, nanti kan ahli balistik akan membuktikan nih peluru yang keluar tidak 3-4 kali, tapi lebih dari 4 kali. Terus luka juga ya, yang menentukan juga salah satunya adalah kenapa luka dari belakang keluar dari hidung dari depan. Berarti ada yang menembak dari posisi mana gitu kan. Nah sekarang tinggal ahli balistik nanti yang membuktikan sesuai dengan ahli forensik. Nah kan alat bukti salah saksi. Kalau saksi sudah cukup lah, tinggal silang aja yang 5 itu ya. Tinggal yang 5 itu silang itu selesai. Nanti bersesuaian, itu akan bersesuaian dengan forensik. Lukanya di mana, kata balistik dia nembak lebih 3 kali, ada yang lebih nembak. Ya. Kalau udah jelas, sudah mengakui sejak awal bahwa dia telah menembak 3-4 kali atas perintah. Tapi ternyata faktanya ya lebih dari 3, makanya tentukan nanti keterangan ahli. Ya keterangan ahli siapa? Ahli balistik, ahli forensik. Udah cukup kok ya. Kemudian, nah tadi surat ahli hasil forensik dan ahli balistik. Berarti selanjutnya adalah ahli-ahli yang dihadirkan ya, tidak perlu saksi lagi. Nah, tinggal itu kan silang yang 5 itu kan. Nggak usah yang sering saya katakan, mohon maaf ya, saksi-saksi yang sudah tidak berkenan menghabiskan durasi ya, ngapain juga gitu didengar orang-orang itu, tidak ada kaitannya. Karena sudah terbukti ini 340 itu merampas nyawanya jelas yang hilang siapa? Almarhum Joshua, diakui keluarganya kelompok 12 jam itu ya, kliennya Pak Jonathan itu kan sudah kehilangan orang itu, ada pembicaraan Reza maupun keluarganya pacarnya itu ya almarhum. Nah sekarang tinggal siapa yang menghilangkan nyawa? Udah mengakui. Nah cuman ketika mengakui, nah kaitannya dengan FS, PC, RM, KM. Nah kita berharap si RR juga kan mendukung pernyataan kalau itu jangan udah selesai. Maka saya bilang udah selesai, tinggal ahli balistik, ahli forensik, surat ya dihadirkan, kemudian itu aja cukup saya kira. Berarti artinya adalah ahli-ahli yang dihadirkan ya ke depannya, bukan saksi-saksi lagi gitu ya, Kang Asep ya. Saksi cukup mereka aja 4-5 itu disilangan, nanti kan jadi terdakwa, mereka jadi saksi, si FS jadi terdakwa, jadi saksi, tinggal itu. Nanti hakim tinggal menilai kan bersesuaian yang mana. Nah saya berharap nanti kesesuaian dari sama RR ya bersesuaian juga dengan ahli ya, itulah saya satu sama lain ya, sesuai dasar 185 ayat 6 itu hakim menilai bahwa telah terjadi pembunuhan berencana gitu. Berikutnya adalah kalau misalnya ini kan kemarin masih digabungkan beberapa sidangnya, ini tetap saja ya untuk ya, lebih baik. Ini aturannya undang-undang LPSK pasal 10 dan 10A jelas tidak boleh kalau itu sedang digabung, karena kan biar maksimal mengeksplor bahwa karena itu JC sebagai JC itu diatur di undang-undang, karena kita juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional menjadi undang-undang ya. Itu ada 2 konvensi internasional diratifikasi dan kita punya LPSK jadi 3 undang. Kalau yang lain digabung terserahlah, tapi kalau untuk digabung dengan lain, situasi psikologisnya itu undang-undangnya ada gitu, walaupun di undang LPSK kata dapat, tapi sejak awal juga pemisahan. Maka di luar negeri kan sekarang katakan tidak dituntut ini karena kejujurannya membuka ini kan gara-gara semua kan, setelah didorong oleh pihaknya Jonathan dan kawan-kawan bahwa ini ada sesuatu yang memang janggal di awal, bukan tembak-menembak pembunuhan. Nah dibukalah oleh Nah ketika di sidang jangan disatukan, tapi kalau sekarang para pihaknya setuju ya sudah, mau diapain lagi, yang penting kita RR ya jujur lah gitu ya, apa adanya bahwa yang terjadi itu memang yang nembak selain ada juga yang menembak lain. Nah itu harus dibuktikan di persidangan, tinggal dikejar oleh jaksa. Kalau FS nyangkal, FPC ngampam, terdakwa kan keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya, itu 189 ayat 3. Ya, silakan berikutnya Mas Yonatan. Ya, saya sepakat dengan apa yang semua disampaikan oleh Kang Asep, itu clear dan jelas. Nah ini kan nanti akan jadi pertarungan di dalam persidangan, yaitu pertarungan saksi-saksi ahli nanti yang dihadirkan. Nah ini seperti kasus Jessica Mirna ini yang kemarin bertarung kan keterangan-keterangan saksi ahli ini.
Nah, kami berharap juga, terutama ini untuk ahli forensik nanti, psikologi forensik, yang katanya dari penasihat hukum sebelah sana memiliki bukti-bukti pelecehan seksual yang katanya salah satunya adalah psikologi forensik. Nah, ini psikologi forensik yang mana yang dipakai? Nah, ini kan kita nggak tahu ini. Dan itu juga perlu Gitu loh, dihadirkan Mbak. juga kah psikolog forensiknya yang pada saat itu memberikan penilaian atau assessment kepada Ibu Putri? Atau yang netral Ya, saja? iya, yang harus yang netral dan kredibel. Ya, saya Kenapa? rasa yang Ya, Jonathan, jangan sampai ahli berpendapat, pendapat sesuai dengan pendapatannya, nggak lucu lah gitu ya. iya, betul, betul. Harus Carilah yang ahli yang memang betul-betul. ahli gitu, bukan ahlinya tadi Betul. ahli bersaksi, saksi berahli gitu. Jadi Kalau jangan. dari pihak keluarga sendiri ada titipan nggak apa yang mungkin ingin diungkapkan juga pada saat beberapa kali proses persidangan ini yang sudah hampir 1 bulan ya kurang lebih ya? Ya, yang disampaikan oleh keluarga ini nyawanya sudah dibunuh, karakternya jangan dibunuh lagi lah. Ini kan kejam banget nih menurut kami, kuasa hukum dan keluarga. Nah, termasuk juga tadi yang saya bilang, sempat saya sampaikan di awal tadi, adalah fairness. Jadi kalau memang mau gali profiling si korban, ya profiling juga terdakwanya dong, dengan menghadirkan yang tadi Kang Asep sampaikan, ahli yang betul-betul ahli, begitu. Kalau Kang Asep untuk kemudian ini kan 1 minggu sudah ditunda, ada evaluasi seharusnya ada perbaikan ya ke depannya. Nah berikutnya lagi kalau ada evaluasi lagi seharusnya diiyahkan saja atau tidak perlu karena kan ini sudah makan 1 minggu nih evaluasinya. Yang pertama istilah evaluasi di hukum acara nggak ada, itu kan mengada-ada aja jaksa mengumumkan evaluasi. Yang nggak ada lah, yang sekarang nggak ada mah penilaian terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan ini pembuktian itu udah akui lah. Sebenarnya kan kita jujur aja karena ini karena supaya media menyiarkan KTT 20 gitu kan. Nah itu aja sebenarnya. Nah sekarang kan tinggal kembali ke hukum acara. Tadi misalkan katakan ya, satu, saksi itu dipilah dan dipilih. Artinya yang tidak penting nggak usah lah. Karena kita tinggal membuktikan 340 yang menurut pendapat saya udah terbukti 340 tuh ya. Kedua, misalkan tadi, nah untuk mendukung 340 jaksa itu tinggal memilih dan memilah. Kedua, di pertanyaan nanti di pertanyaan yang tidak perlu nggak usah ditanyain lagi. Jangan jaksa ikut-ikutan. Apakah ada kelasan seksual? Dan saksi yang sudah pernah tidak usah lagi misalnya kayak Susi ya sampai dihadirkan 2 kali misalnya. Itu dihadirkan ngapain jadi si milikiti? Kalau saya udah tinggal ditahan, itu tinggal ditahan jadi terdakwa, bukan tersangka lagi malah terdakwa ya. Karena itu 1 Jumat mengatur langsung diperiksa ya. Maka saya bilang si kemudian si siapa satu lagi itu si satu lagi ada yang pembantu juga kan. Nah, lupa Kodir. nama. Udah bukan Romer mah udah mulai Kodir. Kodir. Nah, Susi, Kodir, ada tiga orang ya, satu lagi Susi, Kodir, itu nggak usah lah dihadirkan. Kalau Romer udah mulai taat gitu, patuh gitu kan, udah mulai ke jalan Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus dia ya. Tapi kalau yang itu ngapain dihadirkan gitu, hanya mendengar habis durasi. Jadi sekarang lagi bagaimana jaksa ya sesuai fungsinya dia membuktikan dakwaannya. Nah sekarang kalau soal ahli mah nggak hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Cuman kan kalau ahli yang memeriksa tadi balistik dan forensik, ya betul-betul memeriksa almarhum jenazah itu terikat hakim karena jelas itu memeriksa. Tapi kalau ahli nanti ahli-ahli apa lainnya membuktikan kelainan dan kelainan lain, jangan-jangan ahlinya dia punya kelainan. Baik, oke, saya terakhir akan ke kuasa hukum dari Brigadir Yosua, Mas Yonatan. Adakah kemungkinan nanti keluarga juga siap kalau lagi akan dihadirkan dalam persidangan? Ya, pada dasarnya keluarga akan selalu siap dan taat serta patuh terhadap panggilan hukum demi kepentingan keadilan di Republik ini. Artinya keluarga ini sangat menghormati hukum kita, ya hukum Republik kita, sehingga apapun itu nanti misalkan ada panggilan dibutuhkan lagi, ya kita pasti akan hadir. Terima kasih kuasa hukum Yosua Yonatan Baskoro dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah berbagi informasi di Kompas Petang jelang sidang nanti pekan depan akan dilanjutkan kembali untuk pembunuhan berencana Verdi Sambo dan kawan-kawan. Usai jeda saudara kami kembali dengan informasi dari sebuah mobil pickup di Pandeglang.